tambahannya. Iya, Ya bunda-bunda semua. Ini iya, alhamdulillah ya, makin bertambah makin banyak ya, alhamdulillah bunda-bunda yang sudah siap untuk mengkonsultasikan hasil anandanya ya. iya boleh sambil diskusi juga kita boleh sekalian Oh diskusi ya, ya. Tadi boleh Teh untuk Santi kata Bunda Ririn belajar. di sekolah Zia udah mulai nih. Oh iya, alhamdulillah ya kalau di sekolahnya sudah mulai. Mungkin ada sekolah-sekolah kalau di sekolah secara umum itu yang sekolah penggerak mungkin yang menggunakan Ah, kurikulum yang mini terbaru ya. piloting ya, Ya, mini mini piloting ya. piloting. Jadi masih sedikit Karena sekali ternyata Teh dia. Santi literasi Dulu ya. numerasi itu masalah masyarakat kita seluruhnya ya. Betul. Pekerja juga ya kayak melek Iya, akan aturan, misalnya dikasih apa masalah SOP dan sebagainya di betul. perusahaan, mereka ngeh atau tidaknya gitu ya. Bagaimana bisa merecall apa sisi-sisi intelektual atau Betul. kognitif ya dengan baik. Nah, kenapa Teh Santi ada anak yang stres terhadap soal cerita? Bisa jadi karena yang dia recall itu bukan kognisinya ya, tetapi Nah, sisi amigdala ya atau sisi emosinya. Makanya ada yang, aduh apa sih soal pusing. Nah, belum dibaca udah pusing, berarti itu ada sisi emosi. Kalau emosi itu tidak mengambil data, makanya langsung reaktif ya Teh Santi ya terhadap soal cerita. Oleh karenanya memang kalau kita ingin benar-benar tuntas, Ananda harus di treatment secara utuh. Mulai tadi cara-cara ngodein aja, cara-cara menggarisbawahi aja. Ya Tesan, cara-cara membaca mana yang penting nih, apalagi soal penting. SMA ya, SMA itu banyak nalarnya, grafik dan sebagainya aja udah Iya, pusing betul. membacanya. Jadi, ayah bunda kalau mau mentreatment ini, saya sarankan pelan-pelan dari level 1 dulu ya, dari level membaca mengkode, level Mengkode dulu coding ya. ya, level Jadi pengkodean teks ya Tesan. ya, betul. Jadi menangkap informasi dulu, setelah ditangkap informasinya dipahami baru kita buat kode-kodenya ya, seperti apa. Baru nanti kita melihat keterkaitan antar setiap informasi. Gitu. Ya, betul sekali. Mungkin bisa sambil tanya jawab ya Kak Ella ya di sini bagi bundanya ya. Teh Santi juga boleh kalau mau menyampaikan beberapa analisa yang SMP SMA mungkin. Nah, kebetulan di sini nanti untuk yang belum boleh konfirmasi ya Bun ya. Ini saya ya. sambil berjalan semuanya. Oh iya, ada yang belum atas nama siapa silakan. Oh, Ibu ini ada Bunda Safira Safira ya. Mangga silakan ya, Ibu. boleh. Ya, oh Bunda Ayubi juga Bunda Valeri. Silakan. Nanti ya, Bunda Safira dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Teh Yoga berkaitan dengan tadi yang Teh Yoga jelaskan mengenai ada pertanyaan, cukupkah padahal pertanyaan panjang gitu ya soal cerita. Yang ditanya hanya cukupkah tali tersebut ya kalau nggak salah. Padahal itu yang diharapkan hanya jawaban cukup saja gitu ya Teh ya. Ini maksudnya ya dari penjelasan Teteh tadi. Tapi ada anak yang memberikan jawaban menghitung sisanya segala macam. Cuma kadang-kadang mungkin apakah anak ini mindsetnya itu selama ini soal ceritanya panjang ya jawabannya itu harus panjang juga gitu mungkin kayak ke sana jadi dia worried gitu khawatir gitu kalau saya hanya jawab cukup gitu nanti nilai saya kurang gitu bisa jadi seperti itu. Nah kadang-kadang juga ada kadang-kadang pembuat soal pun juga mungkin di sekolah atau mungkin di lembaga pendidikan lain itu membuat soal kadang jebakan gitu loh. Jebakan. Jadi cukupkah ini padahal dia mengharapkan anaknya ini bisa nggak hanya jawaban cukup gitu. Dia bisa menjabarkan cukupnya itu seperti apa. Nah, bagaimana jawaban yang sepantasnya yang akan mendapatkan pasti kan akan
balik lagi ujung-ujungnya kan lebih ke nilai ya Teh untuk Iya, betul. pertanyaan seperti itu gitu. Iya. Nah, ini jawaban seperti apa yang kira-kira si anak ini ngerasa yakin, oh jawaban saya sudah memenuhi persyaratan mendapatkan nilai yang baik gitu lah. Terima kasih ya pertanyaan saya. Iya, terima kasih Bunda Safira. Betul-betul. Tadi kan langsung saya loncat ke yang 4 itu adalah membahasakan kesimpulan. Jadi memang sebelum ke nomor 4, nomor 3-nya harus diurai dulu Bunda. Jadi anak menyimpulkan cukup dan tidaknya itu datanya dari mana? Berarti kalau anak mengurangi, ya sudah betul. Hanya terkadang si anak tuh hanya sekedar hasil aja. Tidak menyimpulkan isi dari pertanyaan. Jadi pertanyaannya misalnya gini, anaknya cuma ngejawab 8 cm sisanya. Padahal pertanyaannya adalah, jadi cukup atau enggak sih? Gitu. Nah, itu kesimpulan akhir Bunda. Jadi dari 4 step tadi, mengkodekan itu tidak masuk aspek penilaian ya Bun ya, tapi itu adalah aspek skill, bagaimana dia menangkap hal yang penting di soal teks. Nah, aspek penilaian ini adalah pemodelan. Memodelkannya, bagaimana si anak membuat diagram, peta gitu ya dari teks dan juga permasalahan matematikanya. Itu bobot tertinggi. Nah, kesimpulan itu adalah problem solving atau masalah manusianya justru yang kita bantu. Gitu. Jadi di soal cerita itu bobot tertingginya adalah selesai nggak sih masalah manusianya nih gitu. Kadang Bunda, jadi ini tuh literasi numerasi itu harapan Mas Nadim ya, atau kita juga berharap sama bahwa anak-anak di kita itu bisa dipisah nanti. Pisah itu jadi semacam asesmen internasional di mana Indonesia selalu ranking 10 besar terbawah terus-terusan. Padahal jago gitu ya, operasi hitung dan sebagainya. Ternyata soal-soal PISA itu adalah soal terbuka. Misalnya pemodelannya, misalnya tolong bantu ibu dan ayah ibu kamu membeli mobil merek apa nih? Ya, datanya adalah ibu kamu wanita karir, bla 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 gitu ya. Anak-anak Singapura atau negara yang lain dia langsung mencari data, membuat pemodelannya, mencari data survei. Di Indonesia dianggapnya itu salah soal. Ini mana matematikanya gitu loh. Padahal itu adalah permasalahan. Ya, jadi yang namanya high order thinking skill atau HOTS ya, itu bukan soal SMP diturunin ke SD, tetapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sesuai dengan usianya gitu Bunda. Jadi yang nomor 4 ini terkadang yang tadi ya menyimpulkan sesuai pertanyaan terkadang terlewat oleh anak-anak. Jadi anak-anak udah tahu aja, oh ini luas ya, luas persegi panjang ya. Kalau zaman kita dulu mah lupa nulis sentimeter perseginya misalnya, lupa nulis. Jadi ini adalah, nah itu adalah validasi akhir di soal di instrumen literasi numerasi terhadap pemahaman konsep gitu ya Bunda ya. Jadi nggak ujuk-ujuk juga. Soalnya ada anak yang cerdik juga Bunda. Dia nggak ngotret, langsung aja ngejawab cukup, kurang, tapi nggak dikotret ya. Itu juga salah ya, bobotnya kecil juga kalau itu cuma 1 ya Teh Sandri ya. Bahkan bisa 0 kalau dia tidak menggunakan data gitu. Begitu Bunda. Nah, kalau dikaitkan dengan soal, jadi ini tuh literasi numerasi kita sedang bergerak bareng-bareng Bunda. Sekolah pun beradaptasi. Sekolah beradaptasi, mohon maaf ya, les-les yang dulu misalnya menawarkan cara-cara cepat juga beradaptasi gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya dan Teh Santi berawalnya dari praktisi realistik matematika. Jadi waktu zaman-zamannya cara cepat kami justru tidak setuju itu gitu ya. Nah, begitu sekarang dengan proses seperti ini ya memang ini yang diharapkan. Kenapa? Karena bermatematika yang tepat itu untuk zaman sekarang adalah bagaimana si wawasan anak bisa menjadi bekal pengambilan keputusan dia kelak gitu. Jadi balik lagi ke zaman kita dulu ya Teh ya. Zaman dulu ya. Dulu kayak gitu ya, ditanyakan terus apa diketahui terus pada saat menjawab. Iya. Sederhananya seperti itu ya. Tapi, nah permasalahan anak sekarang seolah-olah diketahui itu harus ditulis ulang. Jadi panjang lagi gitu Bun. Jadi dia
bisa mengkodekan. Padahal sebetulnya sederhana aja gitu. Sesederhana apa yang bisa dia pahami di pemikiran dia gitu. Iya, benar. PR-nya ke sana. Terima kasih penjelasannya. Bunda Ayubi ya. Ya, sekarang Bunda Ayubi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya barusan terima hasilnya Ayubi dan itu dia di level tinggi. Nah, sekarang PR saya adalah bagaimana menstimulasinya. Itu boleh diminta penjelasan nggak Bu Yuka? Ya, terima kasih. Karena saya kenal Ayubi ya Bunda ya. Ayubi itu kayak memang proses berpikir kritisnya baik Bun, tinggi sekali. Gaya belajarnya memang kurang begitu suka visual teks ya Bunda ya. Iya, dia kinestetik Bu. Iya, kinestetik sekali memang Bun. Tantangannya adalah di poin 1 dan 2 Bun. Bagaimana Ayubi bisa membaca kode itu dulu aja. Karena kalau konsep sebetulnya dia udah tahu lah kalau konsepnya ya, maksudnya 2 kali 3 berapa, yang itu juga penting ya, konsep penting, tapi untuk Ayubi konsep menurut saya udah bisa terus di recall ya. Hanya poin nomor 1 dan nomor 2 aja dulu Bun. Bagaimana dia bisa mengkodekan, ini mungkin di sini juga ada TLA untuk mentor-mentor juga ya, nanti akan kami bekali ya, bagaimana cara mengkodekan, membaca teksnya pelan-pelan Bunda, ditutup sedikit-sedikit, karena nggak suka gitu ya, maksudnya kan kalau kinestetik tuh kayak apa ya, kayak teks itu kayak menari-nari kalau terlalu panjang gitu. Tapi ya, betul, dia nggak suka. Iya, sedikit-sedikit Bunda harus dilatih. Sebetulnya kalau yang namanya evaluasi bermakna ya Bunda ya, untuk menentukan anak tuntas dan tidak, ujian itu tidak harus tertulis. Nah ini poin pentingnya. Menurut saya kalau anak kinestetik sudah bisa membuat sebuah pemodelan, misalnya dia tahu bisa ngegunting ya, memperagakan alatnya sudah benar, artinya dia udah tahu konsepnya. Untuk anak auditif, dia cukup menjelaskan presentasi Bunda, dan kita cecer sama pertanyaan, dan dia mampu menjawab, menurut saya itu sudah salah satu indikator ketuntasan konsep. Hanya memang Indonesia penduduknya banyak sekali Bunda ya, jadi untuk mengukur ketuntasan itu ujung-ujungnya dikasih soal pilihan ganda dan tes tulis. Itu sih permasalahan utamanya. Jadi kalau saya sih karena individual kurikulum ya Bunda ya, jadi kita fokus dulu ke apa yang gaya belajar anak, lalu pelan-pelan. Lama-lama juga kalau anak laki-laki Bunda agak sedikit membacanya itu di dewasa gitu ya. Fokus membacanya di dewasa, banyaknya digerak sama dibicara gitu. Nanti lama-lama juga dia akan menyukai teks gitu. Akan mulai terlatih dengan membuat sebuah pemodelan. Gitu, butuh proses itunya mungkin. Kalau stimulasi sederhana di rumah tuh seperti apa ya Bu Yuka? Misalnya memang ini sih misalnya saya suka bilang kayak tadi Bu Yuka bilang, Bunda mau beli ini deh, uang Bunda sekian, kira-kira nanti kembaliannya berapa ya gitu. Dia jawab sih yang kayak gitu-gitu. Terus bikin kue waktu itu, ngukur tepung segala macam. Akurat ya. Ya, udah kira-kira dia udah paham gitu. Nah, stimulasi ini lagi seperti apa ya Bu? Itu yang ini Bunda, kalau mau ada bang soal cerita ya Bunda ya, jangan dulu di poin 3 menyelesaikan jawaban. Poin 1 aja, cara dia ngasih kodenya gimana. Jadi misalnya ada 20 soal nih, dikodein aja, dia tandain yang penting buat dia, yang pentingnya apa. Ya, udah beres itu, baru dia salin ke pemodelan. Jadi diketahuinya apa nih? Kayak contohnya sedikit saya ini kan nih, ada anak yang ayah membagi 10 permen misalnya ke 2 anaknya. Anak kelas 2 SD itu membuat pemodelannya gini Bunda. 10 permen dibagi ke 2 anaknya. Jadi anaknya 2, terus dia ngasihnya 10 permen. Jadi dia bikin modelnya kayak gini. Jadi dia hitung 10, dia dapat 5-nya dari model seperti ini gitu. Itu anaknya gayanya visual visual gambar bukan visual teks. Itu sah-sah aja, bahkan menghasilkan inovasi baru bahwa 10 bagi 2 itu tidak harus selalu 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 ya, 2-nya 5 kali. Ini untuk sebagian anak mungkin pusing gitu Bunda. Jadi setelah mengkodekan tadi, dibulet-buletin, di garis bawahi, baru dibiasakan bikin model. Ayo bikin bagannya kayak gimana.
Misalnya ya, kayak tadi lagi, Tela punya 5 meter kain. Kan 5 meter kain tuh bisa aja pakai kotak gini. 1/3-nya dikasih ke temennya, misalnya. Anak bikinlah 1/3. Kalau ini 5 meter, berarti berapa satu bagian dari 5 meter ini? Ini tanpa harus diketahui apa ya, pakai rumus ya Bunda ya, 1/3 kali 5. Nalar anak pasti. Ya, betul. Asal apa modelnya ini nih, anak bisa membuat model. Atau gini ya, Teh Santi pernah ya ngasih soal, Teh Santi nih punya tanah luasnya 12 meter persegi. Kayak gimana sih bentuknya? Bikin 5 bentuk. Misalnya ada yang di sini 6 kali 2, kemudian ada yang 4 kali 3 misalnya, 3 kali 4. Itu kan sebetulnya membangun model ya. Ujung-ujungnya ke luas persegi itu adalah panjang kali lebar misalnya. Jadi kalau anak sudah bisa menangkap kode penting, ya dia akan menyalin ke pemodelan. Enaknya pemodelan itu sebetulnya nggak nulis banyak ya Tesan. Bikin diagram ala-ala dia aja, pemetaan gitu. Itu mungkin Bundanya. Ya, baik Bu Yuke, terima kasih. Sama-sama. Mangga. Nah, mungkin ya dari Bunda yang lain ya Bu Yuke ya. boleh Nah, di sini ya tadi udah dari yang anandanya usia SMP, SMA mungkin enggak. Ya. Oke, kalau tidak ada Tela sudah ini ya, sudah dibagi ya? Sudah dibagi semuanya ya Bunda, yang belum boleh konfirmasi. Ya. Karena di sini ada beberapa yang saya tidak tahu putra atau putrinya atas nama siapa. Jadi yang belum dapat, mangga boleh konfirmasi untuk saya berikan secara personal hasilnya. Baik. Boleh dipelajari ya Bunda, silakan. Ya, untuk selanjutnya mungkin Teh Santi bisa dijelaskan per ini ya. Ayah Bunda boleh lihat hasilnya, boleh diskusi di sini ya. Boleh diskusi di sini. Iya, mungkin itu dari saya pemaparan secara umumnya ya Tela. Untuk selanjutnya, mangga saya persilakan pada Tela sama Teh Santi untuk diskusi lebih mendalam lagi ya. Intinya kami siap untuk membantu memetakan ya Teh Santi ya proses asesmen ini dari input, proses maupun output bersama-sama dengan Ayah Bunda ya, sebagai orang tua penggerak nih, selain guru penggerak juga orang tua penggerak. Iya. Nah, enggak, silakan Tela. Oke, baik Ayah Bunda. Alhamdulillah barusan mungkin sebagian besar sudah saya kirim hasilnya. Mudah-mudahan nyampe dan boleh silakan untuk dipelajari dan didiskusikan. Hasil asesmen ini pada dasarnya bukan merupakan penilaian ya. Jadi bukan penilaian seperti halnya TO atau ulangan.